Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Tuhan, di hari pertama Trihari Suci mengenang sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua diajak untuk mengarahkan diri kita kepada satu peristiwa penting dalam kehidupan bangsa Israel, yaitu peristiwa mengenang pembebasan umat Israel dari perbudakan Mesir. Pembebasan Israel dari perbudakan Mesir itu ditandai dengan satu peristiwa, yaitu peristiwa Paskah. Paskah Yahudi yang berarti Tuhan berjalan lewat untuk menyelamatkan orang-orang Israel dan untuk membunuh setiap anak sulung Mesir. Peristiwa Paskah Israel ini harus dikenang dan dirayakan turun-temurun setiap tahun. Dan begitu Yesus sebagai anak Yahudi, sebagai keturunan Israel, bersama murid-muridnya, mereka juga berkumpul untuk merayakan Paskah Yahudi itu, untuk mengenang peristiwa pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir yang ditandai dengan darah anak domba. Saudara-saudari terkasih, peristiwa Yesus merayakan perjamuan Paskah Yahudi bersama murid-muridnya ini menjadi peristiwa terakhir bagi Yesus bersama murid-muridnya merayakan Paskah Yahudi. Karena di dalam perayaan itu Yesus menyatakan sebuah Paskah baru. Paskah baru yang ditandai dengan bukan darah anak domba, tapi darah Yesus Kristus sendiri. Ketika Dia menyerahkan secara simbolis tubuhnya
sebagai makanan dan darahnya sebagai minuman. Yesus menciptakan bagi kita sebuah Paskah baru. Ketika Dia memberikan tubuh dan darahnya sebagai makanan dan minuman untuk kehidupan kita. Darahnya sendiri sebagai pengganti darah anak domba menjadi darah perjanjian yang baru yang disebut perjanjian yang kekal. Maka peristiwa perjamuan malam terakhir itu menjadi bagi kita peristiwa Yesus mengadakan sakramen Ekaristi. Ekaristi sebagaimana tertulis di gereja kita yang lama dan tertulis di sini sekarang sebagai sumber dan puncak hidup orang beriman Kristiani. Itulah yang Yesus adakan bagi kita di malam perjamuan terakhir bersama murid-muridnya. Dan di malam itu juga Yesus dibilang mengadakan sakramen imamat ketika Dia memberi perintah kepada murid-muridnya untuk melakukan tindakan yang Yesus lakukan itu, merayakan kurban Yesus Kristus, pemberian diri, tubuh dan darah Kristus untuk kehidupan manusia. Ketika Dia memberi perintah kepada mereka, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku setiap kali kamu merayakannya. Ketika Yesus mengadakan sakramen Ekaristi dan sakramen imamat itu, Yesus memberi sebuah teladan bahwa ketika kita merayakan Ekaristi, kita menyantap tubuh dan darah Kristus bersama dengan imam yang merayakannya bagi kita, kita mesti belajar untuk saling melayani dengan ketulusan hati, dengan kerendahan hati, dengan kemurnian hati.
Yesus memberi teladan itu ketika Dia membasuh kaki para muridnya. Teladan pelayanan dalam kerendahan hati, dalam ketulusan hati, dalam kemurnian hati. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus yang telah memberikan tubuh dan darahnya itu sesungguhnya hadir untuk melaksanakan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya yang tadi kita dengar di dalam Injil Lukas bab 4. Apa yang Yesus lakukan itu dilakukannya dalam bimbingan Roh Tuhan, dalam bimbingan kehendak Allah, bukan dalam bimbingan roh manusia dunia, bukan dalam kehendak dan keinginan manusia duniawi. Maka Yesus setelah membuka kitab Nabi Yesaya dan setelah Dia membaca teks yang mengatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk mewartakan kabar baik kepada orang miskin, untuk membebaskan orang yang tertawan, untuk memberi penglihatan kepada orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, dan untuk mewartakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yesus lalu menutup Alkitab itu, menyerahkan kepada petugas, lalu Dia berkata, pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarkannya. Yesus mau menegaskan bahwa kehadirannya adalah kehadiran untuk membebaskan dan menyelamatkan, untuk mendatangkan rahmat demi rahmat, berkat demi berkat bagi manusia. Dan itu bagi kita harus terjadi mulai dari dan mulai bersumber dari Ekaristi. Dari Ekaristi yang adalah sumber dan puncak hidup orang beriman Kristiani. Tanpa Ekaristi, persekutuan umat beriman Kristiani tidak memiliki makna yang dalam, makna yang sempurna. Karena hanya melalui Ekaristi kita pertama-tama bersatu dengan Tuhan Yesus Kristus dalam santapan tubuh dan darahnya. Tapi juga melalui Ekaristi itu
kita belajar untuk memberi diri dengan rendah hati, dengan tulus murni hati untuk melayani Tuhan dan sesama manusia.